الحمد لله الحمد لله الذي شرع لعباده الصلاة وجعلها صلة بينه وبينهم وفيه وهي راحة النفوس وطمأنينة القلوب وقرة العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang Allah hormati yang dimuliakan pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada tara, sehingga kita semuanya masih diberikan Allah kesehatan, hidayah, sehingga ringan kaki kita semuanya untuk bisa menjalani ibadah subuh dan menghadiri majelis ilmu. Yang kedua tentu salawat serta salam kita tidak lupa aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kita semuanya dan menunjukkan aturan atau syariat yang jelas sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan selamat, begitu juga dengan akhirat kita semua. Hadirin rahmatullah, tadi di awal saya menyuplik kembali bahasan yang sebelumnya, yaitu perkara-perkara syubhat yang terjadi dalam sholat, atau masih lanjutan fikih sholat. Ini sangat panjang dan lebar, makanya dibuat kemudian berseri. Kalau kita ulas kembali bahwa sholat, kenapa sholat? Karena nanti tentu awal ma yuhasab al-mar as-sholat. Karena nanti kita pertama kali yang dihisab sholat seperti apa, tentu sholat khusyuk tidak akan pernah kita raih kecuali tentu dengan ada menghadirkan khusyuk, takhut, tadarru, khudu, khusyuk, khudu, hudurul qalb, kemudian tuma'ninatu al-qalb sama sakinatul jawarih. Napa niku? Khusyuk, khudu, kemudian menghadirkan hati, jiwa, hudurul qalb, kemudian sakinatu fil jawarih. Napa niku? Sakinah fil jawarih atau tumakninah dalam bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Itu namanya sakinatun fil jawarih. Dan ini kemudian bisa hilang semuanya dengan apa? Ya tadi, dengan syubhat, dengan syukuk, dengan keraguan, kesamaran dalam hal-hal yang kita lalui dalam sholat. Tujuannya kita mempelajari bersama syubhat ini supaya kita lebih khusyuk. Hadirin dirahmati Allah, tentu kita masih ingat bersama yang sebelumnya kita bahas, kita flashback sebentar bahwa apa itu syubhat? Syubhat kemarin kita sepakati sesuatu yang samar, gitu, secara bahasa. Kalau dalam fikih syubhat, kita ulang sedikit aja. Kalau dalam fikih adalah sesuatu antara dia itu kalau sah berarti halal, kalau dia batal berarti yang tidak sah berarti batal atau haram.
atau sesuatu di antara halal dan haram, disitulah syubhat. Kalau ini kita tidak sedang bahas yang banyak sekali, nanti mungkin bisa di sesi selanjutnya, tapi kita khusus fokus ke syubhat dalam sholat sehingga tidak lari ke mana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kemudian saya coba rangkum menjadi 3 hal saja. Nanti bisa kita perdalam melalui sesi tanya jawab gitu ya. Apa saja nanti jenis-jenisnya? Tadi definisi, jenis, contohnya, kemudian tips-tips untuk supaya menghindari syubhat tersebut. Hadirin rahmat Allah, kalau kita ulas banyak sekali dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah atau dari sebuah kaidah fikih terkait anjuran untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan atau sesuatu yang samar. Apa saja itu? Coba kita sedikit saja sebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah apa hadirin? Di antaranya waman yattabi aksaruhum wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Artinya, dan kebanyakan dari mereka tidak mengikuti kecuali dugaan-dugaan, adzon. Sesungguhnya dugaan itu tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Dzon di sini saya di pertemuan yang sebelumnya itu saya jelaskan ada di usul fikih itu ada 5 tahapan gitu. Ada yang namanya syak, ada dzon, ada dzon ghalib, rajih, ada nanti sampai terakhir nanti ada ilmul yaqin gitu ya. Karena hukum itu tidak bisa ditetapkan dengan sebuah keraguan, atau hukum tidak dibangun di atas keraguan, tapi hukum itu dibangun atas dasar keyakinan. Itu kalau kaidah fikih, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Dalam arti kalau kita ragu tapi perbedaannya tidak tipis, nggak ketara, ya kita harus tinggalkan. Tapi kalau keraguan itu mengalahkan sebuah, atau keyakinan itu mengalahkan sebuah keraguan, tentu ini menjadi sebuah kemenangan, atau namanya dzon al-ghalib ar-rajih. Hadirin rahmatullah Allah. Kemudian apa saja? Kita coba tadi 3 syarat jenis-jenisnya. Ada syubhat dalam syarat sholat, dalam syurutus sholat. Yang kedua, syubhat dalam rukun sholat. Nah, yang terakhir, syubhat tambahan. Syubhat tambahan itu idhofah, berarti dia hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Itu banyak sekali. Kita mulai saja. Contoh dalam syarat sholat. Hadirin dirahmati Allah. Kita sering satu waktu sholat, kesucian pakaian, apalagi badan dan tempat. Kemudian menutup aurat. Tadi waktu sholat, kesucian, baik pakaian, badan, tempat untuk sholat. Yang ketiga, masih syarat menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan. Yang keempat, arah kiblat. Nah, ini di sini kan sebagai syarat sahnya sholat. Kita ulas dulu. Kalau rukun apa saja kira-kira? Kalau rukun, baik niat dalam sholat, kemudian takbiratul ihram, kemudian bacaan Fatihah, apalagi jumlah rakaat yang banyak hadir di hadis itu, as-shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka falyabni ala mastaqana, itu dan lain-lain nanti. Kemudian jumlah rakaat
tadi. Dan kalau tambahan apa saja? Tambahan itu seperti ruku, tumakninah ruku, gerakan berlebihan, dan juga sebagian yang lain menelaah yang lainnya. Kita mulai dengan syarat. Hadirin, sebagian kemarin kita sudah beberapa kali sampaikan di antara syubhat dalam syarat sholat yaitu waktu sholat. Contoh, waktu sholat ini yang dari awal dulu semenjak kita bangun. Ada beberapa kita ragu ini waktu ini, tapi sekarang kan sudah ada azan nih. Seandainya ini jenengan semua berada di tempat yang tidak ada azan ini bersautan, atau sedang ke luar negeri, atau ke Eropa, atau kemana, yang di situ mayoritas bukan Muslim, tentu azan nggak terdengar. Saya di Yunani itu 1,5 bulan nggak ada azan, yang ada kelontengan gereja itu. Enggak. Gimana menentukan? Apalagi di kutub, atau apalagi yang di negara di situ malam terus, ada nggak? Atau siang terus, ada. Dan di sini kita akan terjadi syubhat. Atau kita bangun tidur, udah adzan aja ya, disawatin orang ya, dikemplangi orang. Nah ini syubhat. Maka cara menentukannya karena innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sholat itu sudah ada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Maka ketika subuh tentu kapan, duhur ketika. Nah ini kan berarti mendalami betul fikih waktu sholat ketika bayangan itu tampak. Lah kalau mendung gimana? Lah ini kan terjadi syubhat lagi. Kalau asar tersyuruk menjelang maghrib kapan? Ketika matahari terbenam. Lah kalau mendung terus kan gelap terus. Nah ini kita tentu panduannya adalah memperdalam fikih terkait waktu sholat. Maka untuk menghindari kita ragu, kemudian bisa menghilangkan tumaninah atau khusyuk dalam sholat. Nah, kedua adalah kesucian. Usikum wa iyaya wa nafsi. Kalau kita ini mau ibadahnya sholat khusyuk, tentu kita harus ikuti dalil Al-Quran. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian. Zina di sini adalah perhiasan, pakaian yang paling bagus yang jenengan punya untuk sholat. Subuhatnya di mana? Kadang laki-laki ini yang sering. Ini kita lihat perempuan pakai ruku di Indonesia. Aurat. Jangan pakai sarung ini didapati hanya di Indonesia dan kalau di Afrika itu di Somalia. Saya punya banyak teman kuliah orang Somal itu kalau pakai lihat sarung merek gajah itu seneng banget. Karena di sana nggak ada yang produksinya di Indo. Kita nggak ada seperti orang. Tapi kalau kita pakai ini di Arab, akan dikira kita itu habis jima, habis bermalam itu sama istri masing-masing. Gitu. Nah, sedangkan ini kita pakai untuk sholat di Indonesia. Jangan nggak pakai jalabia. Ini hanya tradisi, ya kan? Yang penting menutup kita nggak anggap sarung ini suci kan? Tapi ini menutup aurat dan pastikan kita suci. Nah, subuhannya di mana? Kadang laki-laki dulu memakai pakaian itu ketat. Ketika sujud, mohon maaf, punggung dan silitnya ketok, dubur. Terjadi enggak? Terjadi di mana-mana. Gimana hukumnya? Udah nggak khusyuk, rebutan benane. Betul nggak bapak-bapak inilah dulu waktu muda. Kayak sekarang kan pakaiannya bagus karena di masjid. Kalau di rumah, gitu. Maka tadi pakailah pakaian yang paling bagus yang kita punya. Kalau Ustaz antum pakai kalau pas ceramah aja bagus. Kalau pas ini enggak alhamdulillah. Ini adalah termasuk kalau perempuan maka pakaian seperti apa? Batas auratnya dan sampai mana? Kalau laki-laki sepakat 4 mazhab dari pusar sampai ke bawah lutut.
dia pakai pakaian yang training yang serba setengah. Selama bawah lutut maka itu sah. Kalau kita pakai lebih bagus kan tentu kita menghadap kepada atasan kita ya, itu kan lebih sopan, yang lebih bagus. Apa saja? Kalau perempuan apa saja? Perempuan banyak, perempuan. Contoh pakai baju sholat tapi ketat. Di Arab bahkan kita pandangan sehari-hari itu, ketika kita umroh, ketika ini pakai abayanya ketat, ya kan? Itu sah enggak? Daripada meragukan, udah tinggalin yang ketat, pakai yang agak lombor, bukan lombor, bahasa Jerman itu, lombor itu. Longgar gitu, agak longgar sehingga tidak kelihatan bentuk lekuk tubuh perempuan. Karena semua aurat. Kalau laki-laki dijaga aja. Terus kemudian kesuciannya gimana? Kalau kita secara zahir tidak terlihat najasa, tapi setelah sholat terlihat ada tai cicak atau ada, kalau bekas mani itu membatalkan enggak? Adik, bekas mani membatalkan, termasuk minan najasa enggak? Enggak. Yang membatalkan itu madi. Kalau mani enggak, makanya digaruk ini seandainya enggak bisa lepas, ditahukuh, dikeruk sampai lepas hilang. Kalau perempuan ada suatu riwayat dari Aisyah, ketika ada sholat terjadi atau mendapati dalam bajunya itu asaru damul haid, bekas darah haid. Kata Rasulullah, tahukuhu, digarukin sampai lepas, kemudian dibasuh dengan air kalau perempuan. Kalau dam haid, najasa karena kotoran. Nah ini kan kalau kita paham fikih betul, kesamaran syubhat itu akan hilang, kita ketahui dengan baik. Saya pernah ditanya di kajian di sebuah masjid, ditanya, Ustaz, kalau kita ini petani pakai baju, pernah saya sampaikan juga ya, di sawah itu kan ada lumpur-lumpur gitu ya, kena linet, bahasa Jerman juga ya, asobahu linet, bahasa Arab persiapan, asobahu linet atau tin, terkena linet itu najis gak? Ketika di sawah berujul, jangan-jangan ada orang beol di situ. Nah, tapi kalau tidak terlihat kotoran itu hanya linet, at-turab yutahhirut turab, dan gak ada waktu untuk pulang. Kalau pulang waktunya habis. Sholat di mana? Sholat aja, tikar sholat di sawah. Gak ada ceritanya saya gak ada waktu karena ini kotor di sawah. Gak. Pastikan kullu ardin masjid, tapi bukan semua tanah. Tanah di situ ada anjingnya ya, tentu najis. Tanah tapi di situ kandang kambing, ya tentu sama. Nah, kita perlu menentukan tempat yang kita tempati. Kalau di masjid, insya Allah 99% gitu, atau 100%. Nah, kalau masjid nggak pernah diopain ini juga ada, ini kan repot. Nah, ini kita bersyukur masjid kita semakin hari semakin istimewa ya. Ada mirwahah, nah, jadi ada saya. Ya, kurang apa gitu ya? Kurang apa? Ya kurangnya hanya kita meningkatkan keimanan kita sehingga ibadah khusyuk. Semoga yang memberikan fasilitas ini diberkahi, semakin tambah rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai mana tadi? Sampai masih syarat gitu. Banyak Ustaz, banyak. Dan nanti kalau kopi itu sudah disebar, silakan kita tutup aja. Kita lanjut di kemudian hari. Hadirin dirahmati Allah. Dari kesucian pakaian, badan, tempat, kita harus benar-benar care. Kita harus benar-benar waspada betul. Karena kaidahnya gini, idza ikhtalla syartan min sihhatis salat batalas salat. Kalau syarat sahnya salat itu hilang, kita pakai pakaian yang najis, air yang kita pakai bersuci. Nah, ini kan ada tahapan di fikih. Air itu mustakmal, air apa, jenisnya sangat banyak sekali. Maka solusinya dan tip-tipnya adalah kita memang harus ngaji fikih. Nanti kita enggak apa-apa, kita coba fikih air, fikih ma, toharoh,
Ini apa sehingga kita bisa pemahamannya lebih dalam betul. Sehingga apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau sesuai tuntunan pasti diterima. Tadi kesucian pakaian, badan, tempat menutup aurat. Sebelumnya, maka di rumah itu kalau sudah punya rumah, sediakan tempat wudu. Biar wudunya enggak campur di kamar mandi. Bisa lah pakai lebih doa itu di depan atau di sampingnya itu keran yang bisa untuk. Nah, kalau kita berwudu kadang tandonnya harus benar-benar dipastikan wudu airnya nggak bau banger atau baunya basi. Jangan-jangan ada tikus mati kecemplung di tandon, betul? Ini termasuk kita menghilangkan syubhat dalam syarat sholat. Bisa jadi, loh ini, masa ya irungnya buntu gitu. Wudu udah istinsak, nggak tahu juga kalau baunya badek. Nauzubillah, banyak terjadi. Karena sebagian kita memakai bejana itu karena tutup. Kalau sekarang tandon itu udah pakai yang tertutup. Paling ya lumut yang di dalam. Apa yang bisa masuk kecuali ada lubang tikus masuk atau ular mati di situ. Mungkin. Tapi sekarang kalau tertutup, insya Allah aminah daripada najasa-najasa tersebut. Ini salah satu faktor supaya kita terhindar dari syubhat yang berkaitan dengan syarat yaitu kesucian pakaian, badan, dan juga tempat. Yang ketiga tadi terkait saat menutup aurat, saya kira ini perlu kemudian kita camkan betul. Baju-baju juga kita pakai yang paling bagus. Kaos itu ya usahakan juga. Kalau adik-adik ini saya sering ucapkan itu, pakai kaos yang oblong tulisannya pakai gitu ya. Jadi yang menyebabkan yang lain nggak fokus gitu, baca tulisannya. Itu saya sering bicara juga itu. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang tinggalin aja daripada ini. Yang terakhir di syarat itu arah kiblat. Karena kita sholat tentu mengarahnya kemana? Kepada kiblat. Kalau kita berada di tempat, nah ilustrasinya kan gitu. Analoginya adalah jangan kita di sini karena patokannya jelas masjid. Ada suatu jamaah meragukan kiblatnya masjid ini. Makanya sebelum bangun masjid pakai kompas. Betul. Makanya ada masjid kadang itu serong gitu. Apa namanya? Karena madzhab ihtiyat. Bagus. Jadi safnya itu agak miring karena karena lokasinya sempit dan harusnya miring. Kalau alhamdulillah ini lurus. Ya. Ini kan kalau kita sudah dari proses istihad tentu tidak masalah. Tapi kemudian kalau kita di hutan lagi hiking atau lagi apa, bingung ini kiblatnya kemana? Atau kita lagi menginap di hotel, arah kiblatnya kemana? Maka hotel-hotel yang syariah sekarang dikasih pantong arah kiblat gitu, arah kiblat. Kalau ke hotelnya hotel umum kan nggak ada, ini arahnya kemana? Kalau nggak sanggup kompas, maka dilihat sekitar, sudah berusaha beristihad. Sudah berusaha maksimal arah kiblatnya kemana? Lah sudah sholat ternyata arah kiblatnya belakangnya gitu. Berarti nyata dulu. Kalau salah arah dikit mungkin maafu anhu. Tapi kalau membelakangi ini yang masalah. Membelakangi arah ini termasuk hal-hal yang menyebabkan kita ragu. Bahkan dalam sebuah riwayat kalau kita habis sholat arahnya kiblatnya salah, kemudian setelah sholat kita tahu bahwa itu, maka sebaiknya diulangi. Hadirin rahmatullah, saya lanjut sedikit terkait rukun. Nah ini, kalau rukun yang ketinggalan atau yang kita ragu ini masalah, betul. Ulama 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat kalau rukun yang ketinggalan maka batal niat. Kalau niat ini, saya kira jenengan dari rumah niatnya sudah sholat subuh. Apa ada yang sholat lain? Gak ada. Nah ini kalau sudah niatnya harus ada. Jangan-jangan amnesia atau niatnya nggak ada. Padahal semua amalan itu dibangun daripada niat dan tergantung niat. La sawaba illa bini dalam niat sholat. Tulaffat am la tulaffat? Syafi'i, Hanafi, Syafi'i sama Hambali, tulaffat am la tulaffat?
diucapkan usolli sholata subuh atau lam tulaffat atau tidak diucapkan enggak ada masalah selama diniatkan. Karena niat maqarruhu bil qalbi. Termasuk istihadnya para ulama adalah diucapkan supaya mengena dan kemudian lebih kepada arah khusyuk. Kemudian terkait takbiratul ihram. Ini rukun. Kalau takbiratul ihram Allah, kemudian ubaid baini wa baina khataaya, betul? Atau Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Jangan lupa. Saya tadi kalau imaman gak ada masalah lah. Ini termasuk fadilahnya salat jamaah. Imamnya sedang itu udah ikut aja kalau sendiri di rumah atau sedang imami di rumah sama istrinya. Nah, ini tentu kita harus betul-betul menjaga ini sehingga syubhat terkait hal-hal ini tidak terjadi di kita semua. Terutama bacaan Fatihah. Kalau Fatihah tentu kita sering ucapkan kemarin bahwa Fatihah itu menjadi rukun sholat. Tidak dikatakan sholatnya sah kalau tidak membaca Fatihah. Usikum. Ini kita bacaannya juga harus kita perbaiki. Nanti suatu saat kita coba ulas kembali tafsir surah Fatihah mungkin untuk supaya ini ada kaitan dengan kekhusyuan dalam sholat. Kita ganti nanti kalau fikih sholatnya nggak ada habisnya sebenarnya, tapi kita coba dengan kajian surah Al-Fatihah, menghayatinya sehingga ketika sholat ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, ini contoh satu. Tidak ada pujian selain Rabbul. Selama ini kita banyak muji istrinya, ya boleh sekedarnya. Muji anak, dia cerdas, dia ini, dia itu, muji barang-barang kita. Pujian-pujian itu enggak layak kecuali. Nah, ini nanti kita dalami betul sehingga ketika kita baca menambah kekhusyuan dan bisa mensehatkan sholat kita. Hadirin, sampai sini ada pertanyaan? Enggak apa-apa loh, disebar kopinya loh Pak, biar segera selesai gitu. Kalau ada pertanyaan yang mungkin tidak ada di materi atau dia terlintas di benak jenengan bisa ditanyakan. Oh ya, itu terkait waktu dan juga sholat ya Pak ya. Iya. Ini kalau negara itu minoritas, bukan mayoritas. Tentu di Yunani contohnya. Di Yunani itu ada satu-satunya masjid yang diakui oleh pemerintah. Yang lainnya nggak diakui. Berarti banyak masjid yang itu luarnya seperti apartemen atau kelihatan catnya itu di pilok-pilok, tapi dalamnya formatnya masjid. Tetapi di negara lain nggak ada sama sekali. Seperti apa arahnya? Tentu kita beristihad dulu. Ada kemudian banyak hal yang bisa kita cari informasi terlebih dahulu ini ya, bahwa ini arah kiblatnya kemana. Ini tempat ini biasanya kalau di barat itu kan anjing itu kayak teman, kalau nggak punya keturunan anjing itu dianggap anaknya itu sama keluarganya, betul kan? Nah itu kan banyak tempat yang di situ banyak anjing liar, bahkan dibawa kayak keluarganya sendiri. Pastikan tempat itu. Nah kalau nggak tahu gimana? Nah, ini terkait tempat juga. Apakah dia itu sudah dijilat? Apa sudah kena liurnya anjing? Nauzubillah, tentu kita harus istihad dahulu. Kemudian dengan istihad kita benar-benar maksimal, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sudah istihad nyari arah kiblatnya kemana, ternyata di kemudian hari kita salah, tentu kita sudah beristihad dengan
Tapi apa kemudian datang langsung sholat? Nah ini nggak ikhtiar namanya. Dicari terlebih dahulu, dicari petunjuk, kemudian itu bisa menjadi perantara untuk mengantarkan kita kepada sholat. Hadirin dirahmati Allah, saya kira ini sedikit pembahasan kali ini. Saya kasih tipsnya, termasuk tips untuk khusyuk itu pertama diantaranya adalah meninggalkan segala bentuk keraguan dan syubhat tadi. Maka langkah pertama menyiapkan diri sebelum sholat, betul-betul dari persiapan niatnya, badannya, pakaiannya yang dipakai. Kedua, mendalami fikih sholat. Belajar terus, kita belajar bersama terkait ini sehingga bisa menambah khusyuk kita. Tadi ketika meninggalkan segala bentuk keraguan, kedua berwudu dan mempersiapkan sholat dengan baik dan tenang. Pokoknya ojo gerusa-gerusu, ojo kecepetan, itu pasti insya Allah bisa lebih khusyuk. Kalau gerakannya terlalu cepat, kita bisa pastikan secara kasat mata sudah pasti gerakannya itu kurang khusyuk. Kemudian banyak hayalan lah ini, pikirannya wakeh. Cara menentarkan itu dengan wudu yang betul sehingga otaknya didingin kembali. Bahkan orang emosi saja disuruh duduk kemudian berwudu dulu supaya tenang dan maka kalau wudu itu salah bisa berakibat kepada syubhat yang lain, rakaatnya bisa ketinggalan 3 atau 4 ya, atau 4 atau 5. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas hukumnya. Kalau ini kan tadi ini, bagaimana hukumnya syubhat kalau kita sebelum habis sholat, bagaimana hukum syubhat setelah kita dapati, kita ketahui setelah sholat. Nah itu kita bahas di pertemuan yang selanjutnya insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga kita semuanya diberikan Allah istiqomah dalam tafaqquh mendalami agama syariat kita. Semoga Allah selalu tuntun hati kita semuanya kepada arah yang hak, kebenaran. Semoga Allah mematikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, lindungilah kami, karunialah kepada kami Allah warzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.